Halo, shalom guys. Ini adalah penjelasan tentang cara mengusir setan. Amin. Dan saya akan bagikan ayat-ayat mengusir setan di Alkitab. Nah guys, dulu saya itu takut banget sama setan. Waduh, serem dah pokoknya. Dulu waktu saya SMA, ya kelas 2 SMA dan kelas 3 SMA itu saya tinggal di asrama. Di asrama Kristen. Ya, di situ pernah ada sesi pelepasan, guys. Diadakannya malam lagi, jam 8-an lagi. Ya, di semi outdoor gitu ya, di Serambi gitu ya. Dan di situ guys serem. Kenapa? Karena anak-anak asrama waktu itu sekitar jumlahnya 50-60 anak, ya kan? Nah, yang punya ilmu-ilmu kuasa kegelapan, jimat, opo-opo, ya, itu sekitar 15 anak guys, teman-teman saya. Dan di situ ada disuruh duduk di tengah gitu ya, 15 orang yang punya kuasa gelap. Ya entah dulu dia pernah ke dukun, pernah diminumin sesuatu gitu ya, pernah ke dukun minta jimat, pakai susuk, ya, dan lain sebagainya. Nah, kita ini yang lain yang tidak punya ilmu, ya, kita ini disuruh mengelilingi, ya. Ternyata di situ sebelumnya harinya diajak puasa dulu sebelum pelepasan. Dan manifestasi yang mengerikan, serem guys. Ya, tiba-tiba nih pembina rohani saya ngejeng pakai gitar. Greng, ada kuasa dalam darahnya. Semua yang 15 anak manifestasi guys, serem-serem. Ada yang beracak pinggang. Ho 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 ho. Matanya putih gitu guys. Wah, serem banget. Ada yang kayak manifestasi ular. Mendesis gitu. Ada yang kayak monyet. Lompat-lompat gitu guys. Ada yang kayak macan. Aduh, mengerikan luar biasa guys. Dan yang heran adalah pembina saya nggak takut sama sekali guys. Dia cuma senyum-senyum aja. Dalam hati saya bilang, kamu belum pernah digaplok, ditempelin setan kamu ya. Tapi guys, yang luar biasa ketika ditumpangin tangan, belum nempel guys. Hampir kena tumpangan tangan. Ternyata salah satu anak yang punya setan itu takut guys. Terdorong ke belakang. Ampun, panas. Hah. Dalam hati saya, sakti banget ya pembina saya ini. Lalu guys, perhatikan saya. Dia noleh ke saya. Jim, coba. Ampun bos. Lain kali saja. Enggak ah. Lalu pembina saya meyakinkan saya, Jim, coba. Kamu punya kuasa Tuhan. Sebentar. Apa ya? Lalu saya memberanikan diri, ya, maka saya carilah setan yang paling lemah. Kira-kira gitu. Mana ya yang paling lemah ya? Oh, saya menentukan pilihan. Lalu saya coba guys. Dalam nama Yesus, setan pergi. Setannya lihat saya takut guys. Aduh, ampun. Saya sampai lihat jari saya. Sakti juga saya ya. Ya ampun guys, sejak malam itu saya tahu bahwa saya punya kuasa Tuhan. Katakan amin. Dan saya mau bilang hari ini, woi kamu punya kuasa Tuhan juga. Amin. Setiap orang yang percaya tapi ya, percaya Tuhan Yesus ya, anak Tuhan sungguh-sungguh ya, punya kuasa Tuhan untuk mengusir setan. Dan ini ayat-ayatnya guys. Markus 16 ayat 17a. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Wuhui. Guys, pegang ini baik-baik. Alkitab bilang bahwa mereka, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, akan mengusir setan-setan demi namaku. Kalau mengusir setan, jangan lupa nama Tuhan Yesusnya. Nama itu yang berkuasa. Katakan amin. Dalam nama Yesus, setan pergi. Gitu guys. Bukan pergi. Ayo pergi. Bukan. Tapi dalam nama Yesus jangan ketinggalan. Sebab di sini katakan, mengusir setan-setan demi namaku. Haleluya.
kamu belum percaya kalau kamu punya kuasa. Saya berharap boleh, saya berdoa boleh, suatu hari kamu ketemu setan. Kenapa? Supaya kalau kamu usir nanti, setannya akan pergi, guys. Kadang-kadang ketemu setan itu baik. Seperti saya nih, berjumpa dengan setan malah baik. Kenapa? Karena sejak itu saya tahu, saya punya kuasa. Sejak itu saya sok-sokan, mana setannya? Mana setannya? Ternyata kita punya kuasa, guys. Amin. Ini joke ya. Bercanda ya. Saya berdoa kamu ketemu setan segera. Lalu kamu usir nanti ya. Nanti kamu tahu kamu punya kuasa. Amin. Kita ini anak Allah. Kita ini anak raja di atas segala raja. Kita ini anak Tuhan. Kamu tahu nggak? Setan itu sebenarnya ketika ketemu kita anak Tuhan, anak Allah, anak raja, dia takut, guys, karena kita punya kuasa Allah. Ini ilustrasi yang pernah saya dapat dari seorang pendeta. Ini kamu, ini setan ya, ibaratnya ya. Lalu kalian ini, kamu sama setan ini mundur-mundur. Dua kaget, wah, kamu teriak, waduh setan, gitu kan, kabur. Lalu dia juga lihat kamu, oh anak Allah, dia kabur. Malah kabur dua-duanya, guys. Tapi sayangnya setan balik badan. Loh, dia kok takut? Ya udah aku takut-takutin. Gitu ceritanya, guys. Harusnya setan itu sebenarnya ya, dia takut sama kita. Tapi malah kita yang takut. Saya mau bilang gini, guys. Genderuwo, pocong gitu ya, kuntilanak, tuyul. Itu sebenarnya setan tingkat rendah, guys. Setan itu ada tingkatannya. Ya, ingat nggak Tuhan Yesus bilang, untuk jenis ini harus dengan doa dan puasa. Jadi ada jenis-jenisnya, ada tingkat-tingkatannya. Kalau setan yang suka menampakkan diri di kegelapan malam, ya, itu hanya pengen nakut-nakutin, pengen diakui dia eksis, dia ada. Nah, setan tingkat tinggi itu sebenarnya adalah aliran gereja setan itu loh, guys. Dia cari jiwa-jiwa. Dia cari orang Kristen. Ya, untuk dijebak dalam dosa, untuk ikut dalam gereja setan, supaya disesatkan. Supaya apa? Jiwanya terhilang. Jiwanya nggak masuk surga, tapi ikut dia ke neraka, guys. Ya, dan gereja setan itu bukan nakut-nakutin, serem, kabur, bukan. Malah dia memikat anak-anak muda yang jadi targetnya, yaitu dengan free sex. Lawan jenis yang ganteng dan cantik-cantik. Dikasih uang yang banyak. Supaya apa? Supaya datang. Supaya mau ikut dia. Bukan ditakut-takutin. Jadi tahu ya, bahwa setan-setan yang nakut-nakutin itu sebenarnya setan yang tingkat bawah. Tingkat bawah. Tujuannya rada nggak jelas. Cuman pengen diakui bahwa dia itu ada. Oke, selanjutnya adalah 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Guys, kata roh yang di dalam kamu, R-nya huruf besar. Jadi roh kudus, roh Allah itu sudah di dalam kamu. Dan roh kudus itu roh yang berkuasa. Lebih besar dikatakan daripada roh-roh di dunia ini. Kamu punya kuasa yang lebih besar. Amin. Gak perlu takut. Amin. Lalu ayat selanjutnya, Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Bukan kamu yang lari, guys. Tapi iblis yang lari daripadamu. Amin. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat ini kasih tahu kita sekali lagi bahwa iblis akan lari daripadamu. Kamu punya kuasa Tuhan. Katakan amin, amin, amin. Ya, kamu punya kuasa. Nah guys, ketika kamu dengar sharing saya ini, ya saya berdoa, saya berharap imanmu bangkit, seperti loncat, seperti berdiri tegak. Yes, aku punya kuasa.
Aku nggak takut lagi sama kuasa kegelapan. Ya, siapa yang bangun tengah malam, pengen ke kamar mandi pipis, takut minta ditemenin. No, nggak perlu lagi. Ya, siapa yang di kegelapan malam pengen pipis takut, permisi, permisi ya, jangan ganggu aku mau pipis ya. Ada orang Chinese Tionghoa bilang, permisi, anak babi mau lewat. Ya ampun guys, anak Allah guys, bukan anak babi. Kamu kalau mau pipis ya, dalam nama Yesus, pergi semuanya dari sini. Aku mau pipis. Pipis. Ya, lalu kalau di hotel, di villa, kamu nginep, biasanya banyak ya, ya nggak semua. Kuasa-kuasa kegelapan yang bercokol di sana, ya kan? Saya kalau ke hotel, ke villa, saya cuma gini dong. Dalam nama Yesus saya kuduskan kamar ini. Kau setan-setan, kau kegelapan, pergi engkau dari rumah ini, dari kamar ini. Saya perintahkan engkau dalam nama Yesus. Nanti kalau aku pulang, kau boleh balik lagi. Amin. Gitu guys. Kita bukan memohon kepada iblis, kepada setan, kepada roh jahat. Bukan. Tolong dong, pergi dong, jangan ganggu please. Aku kan nggak ganggu. No. Kamu memerintahkan. Hei setan, aku perintahkan kau pergi dalam nama Yesus. Pakai otoritas guys. Amin. Otoritas Tuhan ada, sudah ada dalam diri. Ya, tapi kalau boleh jujur, kalau kamu masih ragu-ragu, ya, lalu kamu masih ada dosa, kepahitan, kebencian, hatimu kotor, gelap gitu, sebaiknya saran saya jangan ngusir setan dulu. Beresin hidup kamu dulu. Kenapa? Karena kalau imanmu belum cukup, kamu masih ragu-ragu, kamu belum yakin, kamu masih malah bisa keserang iblis. Ya, padahal iblis sudah kalah sebenarnya. Teman saya ada, dia lagi pikirannya kosong karena baru diputusin pacarnya. Ya, ada satu lagi teman saya yang dendam, sakit hati sama ibunya sendiri karena suka dikata-katain yang jelek, yang buruk. Dia sakit hati, dia dendam. Pada saat dia ada di pelepasan itu, dia malah kerasukan, guys. Ya, nah kalau nggak siap, belum cukup imannya, mending jauh-jauh aja dulu. Ya, tapi ketahuilah hari ini imanmu harus bangkit. Kamu punya kuasa, kamu punya otoritas dari Tuhan mengusir setan. Ya, di sini dikatakan tadi kan, orang-orang percaya mereka akan mengusir setan demi namaku. Kamu punya kuasa mengusir setan. Ada ayat lagi yang tidak saya catat di sini, tapi saya mau kasihkan kepada kamu bahwa kamu diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Amin. Ular dan kalajengking itu siapa? Setan, iblis, kuasa kegelapan, roh jahat. Tegakkan kepalamu mulai hari ini guys. Kamu anak Allah. Kamu punya kuasa dan otoritas. Amin. Haleluya. Haleluya. Yuk berdoa. Saya mau doain kamu. Bapa, hamba berdoa khusus buat teman-teman yang menonton video ini. Supaya iman mereka dibangkitkan. Hari ini, biar iman mereka timbul. Sebab firman-Mu berkata, iman itu timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Tuhan. Hari ini mereka telah mendengar firman Tuhan, yaitu mereka punya kuasa, punya otoritas, mengusir setan, menginjak ular dan kalajengking dalam hidup mereka. Biar ini menguatkan iman mereka, memperbaharui iman mereka, menegakkan iman mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa, mereka nggak takut lagi akan kuasa kegelapan. Diberikan keberanian oleh Allah. Diberikan keberanian oleh Allah dalam nama Yesus. Amin. Guys, saya nggak mendoakan kamu menerima kuasa. Enggak. Kamu sudah menerima kuasa. Terima itu dengan iman. Ya, dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Oke, bye-bye. See you. God bless you.